Kehilangan kendali, masyarakat Tiongkok terjerumus ke dalam kekacauan. Serangan balas dendam dan pembunuhan acak untuk mengekspresikan ketidakpuasan sosial terus menyebar di seluruh Tiongkok. Di bawah pemerintahan Partai Komunis Tiongkok, negara tersebut menghadapi tingkat pengangguran kaum muda yang tinggi, utang yang sangat besar, dan pasar properti yang stagnan, yang menguras tabungan hidup banyak keluarga dan membuat sebagian orang tidak lagi memiliki apa-apa untuk dipertahankan. Penindasan terhadap tuntutan publik akan keadilan telah memperparah permusuhan di masyarakat, yang menyebabkan seringnya terjadi insiden jahat yang diduga sebagai aksi balas dendam sosial dan pembunuhan acak untuk mengekspresikan ketidakpuasan. Pada malam tanggal 17 Juni di depan gerbang Universitas Shenyang di Liaoning, sebuah bus jalur 126 berulang kali menabrak mobil dan pejalan kaki, meninggalkan jalanan dipenuhi kendaraan yang hancur dan orang-orang tergeletak tak bergerak. Laporan menunjukkan sekitar 18 korban jiwa. Pihak berwenang Tiongkok mengaitkan insiden tersebut dengan kesalahan pengemudi, namun warganet mencurigai bahwa itu adalah serangan yang disengaja untuk membalas dendam. Rekaman kamera dashboard menunjukkan kendaraan-kendaraan sedang mengantre untuk berbelok ke kiri ketika sebuah bus di sisi kanan tiba-tiba menerobos lampu merah dan menerjang lalu lintas yang sedang berbelok. Pada tanggal 4 Juni, sebuah insiden penusukan acak terjadi di sebuah kafetaria di Universitas Wuhan, yang mengakibatkan beberapa orang terluka dan berdarah. Rumor di dunia maya menyebutkan bahwa pelaku pria, yang skripsinya tidak disetujui, merasa diperlakukan tidak adil dan sebelumnya telah memposting pengumuman rencana untuk membunuh orang secara acak, mencari beberapa penonton beruntung untuk ikut bersamaku di jalan ini. Laporan resmi menyatakan bahwa 3 orang terluka dan tersangka pria berusia 23 tahun telah ditahan. Pada tanggal 19 Mei, sebuah insiden kekerasan mengejutkan terjadi di kawasan komersial Chao Tianmen di Chongqing. Seorang pria melemparkan beberapa bom molotov ke pintu masuk sebuah mal, menyebabkan kobaran api dan asap tebal saat orang-orang melarikan diri dalam kepanikan. Warga yang berada di tempat kejadian berhasil melumpuhkan pria tersebut, dan polisi turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Tidak ada laporan media yang muncul, dan video serta unggahan terkait di platform Tiongkok daratan dihapus, meskipun tetap terlihat di platform luar negeri seperti X, YouTube, dan Facebook. Yang paling mengejutkan adalah sebuah insiden yang terjadi pada malam tanggal 18 Mei ketika penembakan terjadi di sebuah warung barbeku luar ruangan di distrik Qiaokou, Wuhan, Provinsi Hubei. Beberapa pengguna X mengklaim bahwa 2 polisi ditembak di kepala. Media sosial Tiongkok daratan secara ketat menyensor komentar-komentar terkait, sementara laporan resmi menggambarkan insiden tersebut sebagai kasus cedera yang disengaja, yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 2 orang terluka, dengan tersangka telah ditangkap. Pada tanggal 15 Mei, China Newsweek melaporkan bahwa sebuah kendaraan menabrak para pejalan kaki di dekat sebuah sekolah dasar di distrik Haidian, Beijing, yang memicu kekhawatiran publik. Warganet mengutip pernyataan warga setempat yang mengklaim bahwa sebuah mobil Tesla berwarna hitam dengan sengaja menabrak kerumunan di sekolah dasar Qianqin saat jam pulang sekolah, melukai lebih dari selusin orang. Pada tanggal 28 April, sebuah serangan membabi buta yang dikabarkan terjadi di sebuah rumah sakit di Tianjin dilaporkan melibatkan seorang pria yang menikam setidaknya 5 dokter, beberapa di antaranya dalam kondisi kritis. Pada tanggal 24 April, seorang mahasiswa di Lining Railway Vocational and Technical College diduga menikam beberapa teman sekamar, menewaskan 3 orang dan melukai 3 lainnya secara serius. Pihak berwenang Partai Komunis Tiongkok, PKT, sangat menekan informasi terkait insiden ini sehubungan dengan meningkatnya kekerasan dalam masyarakat Tiongkok. Radio Free Asia sebelumnya mengutip laporan Financial Times yang menyatakan bahwa meskipun pemerintah menerapkan kontrol ketat terhadap akses senjata, seperti melarang kepemilikan senjata api pribadi dan mewajibkan identitas untuk pembelian pisau, serangan dengan pisau justru menjadi semakin sering dalam beberapa tahun terakhir. Karena sensor yang dilakukan oleh PKT, insiden-insiden ini hanyalah puncak gunung es. Para komentator mencatat bahwa seringnya insiden kekerasan mencerminkan meningkatnya tekanan sosial dan permusuhan di Tiongkok. Penindasan informasi yang terus-menerus dilakukan oleh pihak berwenang, sambil mengabaikan akar permasalahan sosial, justru memperburuk siklus kekerasan. Seiring dengan terus menurunnya ekonomi Tiongkok, angka pengangguran meningkat, dan tantangan untuk bertahan hidup semakin berat. Ditambah lagi dengan ketidakadilan hukum serta meningkatnya konflik antara pejabat dan masyarakat, ketegangan sosial pun semakin memburuk. Hal ini telah menyebabkan seringnya terjadi insiden ekstrim. Alat yang digunakan dalam serangan-serangan ini pun telah meningkat, dari pisau menjadi kendaraan, senjata api, dan kini bom molotov, yang menimbulkan kekhawatiran tentang perkembangan situasi di masa depan.